Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para penggemar sepak bola? Kembali lagi di channel saya, yang tentunya membawa kabar-kabar terbaru tentang sepak bola. Ikuti terus beritanya dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa tonton sampai akhir biar gak ada salah pahaman. Dan yang belum subscribe wajib subscribe. Yang udah subscribe terima kasih sudah dukung channel ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menonton. Surya Ko.id, berikut berita Persebaya populer hari ini, Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 tentang isu David da Silva yang dikabarkan kembali berlabuh. Tak hanya itu, dalam artikel ini juga akan membahas tentang rencana penundaan laga bila Persebaya Surabaya kembali mengalami kekurangan pemain. Baru-baru ini, mendadak muncul isu bahwa David da Silva akan kembali ke Persebaya Surabaya. Padahal saat ini, David da Silva telah bergabung bersama Persib Bandung. Rupanya, di balik alasan Persebaya Surabaya tidak mendatangkan David da Silva adalah visi Aji Santoso. Berikut berita selengkapnya. 1. Aji Santoso enggan datangkan David da Silva. Persebaya Surabaya sejak awal pembukaan transfer tengah musim telah dikaitkan dengan ex-striker andalannya yaitu David da Silva. Saat itu, striker berkepala pelontos asal Brazil itu telah habis kontrak di klub Malaysia, Terengganu FC. Santer dikabarkan pulang ke Persebaya Surabaya, ternyata David da Silva lebih memilih untuk membuka lembaran baru bersama Persib Bandung. Baru-baru ini, terungkap bahwa pelatih Aji Santoso memang enggan untuk mendatangkan David da Silva ke Persebaya. Hal itu diketahui dari kanal YouTube milik Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji berjudul "Ini Strategi Aji Santoso Agar Persebaya Juara". Di video tersebut, Aji Santoso berbincang mengenai perkembangan Persebaya Surabaya musim ini. Alasan terkait tidak didatangkannya David da Silva ini berhubungan dengan visi Aji Santoso sejak awal musim. Untuk musim ini, Persebaya tidak beli bintang tetapi Persebaya mencetak bintang, ucap Aji Santoso seperti dikutip surya.co.id. Hal itu terbukti dengan 4 pemain asing baru yang didatangkan pada awal musim yaitu Ali Sesai, Taisei Marukawa, Bruno Moreira dan Jose Wilkson. Keempat pemain tersebut menjalani musim perdana di Liga Indonesia dan mencatatkan penampilan apik. Di tengah perjalanan, Jose Wilkson dipinjamkan ke Persela Lamongan sedangkan Persebaya mendatangkan penyerang asing anyar. David da Silva saat itu terbuka untuk bergabung kembali seiring dengan kontraknya yang tak diperpanjang di Terengganu FC. Namun Persebaya malah mendatangkan pemain asing anyar yang tak banyak orang tahu, yaitu striker asal Belanda Arsenio Valpot. Tak cuma pemain asing, pemain lokal pun satu persatu menunjukkan permainan individu serta kolektivitas yang mumpuni. Terbukti dengan dipanggilnya 5 hingga 6 pemain Persebaya Surabaya untuk membela timnas Indonesia baru-baru ini. Dulu tidak ada yang tahu soal Koko, Ari Araya, Ricky Kambuaya, Taisei Marukawa, dan Bruno Moreira. Sudah saya sampaikan ke manajemen, Persebaya tidak membeli bintang, tetapi mencetak bintang dan itu terbukti, pungkas Aji Santoso. Mendengar visi dari Aji Santoso tersebut, Armuji pun menyambungkan dengan transfer David da Silva yang tak diambil Persebaya pada tengah musim, yaitu karena Aji enggan mendatangkan pemain bintang. Aji Santoso pun membenarkan hal tersebut. Sejauh ini, rekrutan terbaik Persebaya Surabaya tentu saja adalah penyerap sayap yaitu Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang itu langsung menjadi tulang punggung Persebaya Surabaya musim ini. Dari total 21 penampilan, Taisei Marukawa mencetak 12 gol dan 6 assist. Ia menjadi pemain paling produktif musim ini dibanding pemain lainnya. Kehebatan Taisei Marukawa juga diakui dengan 2 kali gelar pemain terbaik di bulan Oktober dan Desember. 2.
Benarkah Persebaya Surabaya tunda laga? Para pemain Persebaya Surabaya dan tim lain sudah banyak yang terpapar COVID-19. Situasi ini jika tidak terkendali bisa mengancam kelangsungan kompetisi BRI Liga 1, 2021-2022. Sudah ada 2 pertandingan yang secara resmi mengalami penundaan. Kedua laga yang ditunda gara-gara angka kasus COVID-19 di Liga 1, 2021-2020 meningkat, yakni laga Madura United vs Persipura Jayapura dan pertandingan Persib Bandung vs PSM Makassar. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun angkat bicara terkait rencana penundaan kompetisi Liga 1. Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka dengan PSIS Semarang di laga lanjutan pekan ke-22 Liga 1 musim 2021/22 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2022. Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang jadi korban berikutnya dari infeksi COVID-19 di kalangan pemain. Bahkan pada pertandingan kemarin, Persebaya hanya bermain dengan 15 pemain. Sementara itu, PSIS juga melaporkan 3 kasus infeksi COVID-19 baru. Terkini, sudah puluhan termasuk pemain, staf, dan ofisial yang terinfeksi COVID-19 hingga tulisan ini dibuat. Ancaman penundaan pertandingan berikutnya di Liga 1 bakal mengintai seiring peningkatan kasus harian COVID-19 bakal meningkat terus. Bahkan sudah ada wacana yang berkembang di publik untuk menunda jalannya Liga 1 sampai badai COVID-19 mereda. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso buka suara terkait isu penundaan kompetisi Liga 1 di konferensi pers pasca pertandingan. Sosok pelatih asal Malang itu mengungkapkan bahwa kompetisi bakal riskan untuk ditunda-tunda lagi. Mengingat kompetisi sudah berlangsung separuh jalan, maka baiknya kompetisi berlanjut sampai tuntas. Aji Santoso juga percaya sepenuhnya dengan rencana PSSI dan PT LIB sebagai regulator dan operator Liga 1 untuk mengatasi masalah tersebut. Soal pertandingan ini dilanjutkan atau dihentikan itu saya rasa PSSI dan LIB sudah memikirkannya, ujar Aji Santoso dikutip dari konferensi pasca pertandingan. Tapi yang jelas ini kompetisi sudah berjalan 50% jadi cukup riskan untuk dihentikan, pungkasnya. 3. Target Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya saat ini menjadi salah satu kandidat juara BRI Liga 1 2021. Tim besutan Aji Santoso menempati urutan ketiga klasemen dengan total 43 poin. Perolehan itu hanya terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen yaitu Arema FC. Meski menjadi salah satu kandidat juara, Aji Santoso sendiri menyebutkan bahwa manajemen hanya menuntut timnya berada di 5 besar. Tetapi legenda hidup Persebaya itu juga menginginkan pencapaian yang lebih. Dari awal manajemen menargetkan paling tidak tim ini ada di 5 besar, ucap Aji Santoso. Tetapi tentunya saya sebagai pelatih ingin melebihi dari target. Lebih lanjut, Aji menyebutkan bahwa ia akan berusaha membawa Taisei Marukawa Chess untuk bisa mengakhiri musim BRI Liga 1 2021 sebagai jawara. Mudah-mudahan musim ini minimal 5 besar dan kalau kita bisa juara mengapa tidak kita ambil. Kami hanya butuh kerja keras, fokus dan dukungan masyarakat Surabaya, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.